Saudara, buntut dari kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama dengan 2 anggotanya. Kapolsek Cinangka dinilai tidak profesional dalam menerima laporan korban. Kabid Humas Polda Banten menyebut Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan dan 2 anggota Kapolsek Cinangka ke Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan etik oleh Propam Polda Banten. Sebelumnya, Saudara, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto mengakui ada Kapolsek dan anggota Polsek Cinangka lalai, tidak bisa memberikan pendampingan kepada bos rental mobil saat melapor ke Polsek. Padahal, saat melakukan pelaporan, korban sudah menyerahkan sejumlah bukti, seperti surat kendaraan asli dan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh pelaku. TR yang tandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bitpropam. Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di res area tol Tangerang Merak oleh anggota TNI AL. Ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban, Saudara. Salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di res area. Ada 6 saksi dan korban penembakan, termasuk salah satu korban selamat berinisial R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Enggak itu di ya sebelah sana ini oh ini ya bukan di sana sebelah sana. Kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban, dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan, terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Sebelumnya, Saudara, keluarga pemilik rental mobil mempertimbangkan meminta pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Usai membuat BAP di Pusat Polisi Militer atau Agam, anak korban penembakan sekaligus saksi dalam peristiwa ini bilang akan berdiskusi lebih dulu dengan keluarga untuk mempertimbangkan apakah meminta pendampingan dan perlindungan selama proses kasus masih berlangsung. Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu. Ya, cuman belum ada obrolan. Belum ada obrolan lagi. Nah, mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga kan. Adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Harus dikronologikan dari awal, kalau tidak dari awal jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok. Saksi sekaligus anak korban bos rental yang ditembak, Agam Muhammad, membantah adanya pengeroyokan di res area kilometer 45. Saat diperiksa, Agam menyebut Puspom AL telah menerima penjelasan kronologi di lokasi penembakan. Pengacara keluarga korban, Willy Cahyadi, juga membenarkan hal ini. Dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di Puspom AL, tidak mempertanyakan adanya pengeroyokan, sehingga pihak keluarga menilai informasi atau argumentasi soal pengeroyokan adalah isu atau asumsi belaka. Sejauh ini
dalam hal berita acara pemeriksaan yang dilontarkan oleh pihak TNI AL, dalam hal ini POM AL, tidak menyinggung hal itu atau mempertanyakan hal itu, bahwa ada argumentasi atau opini lain terhadap klien kami, diasumsikan bahwa adanya terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan. Kami anggap itu adalah isu atau asumsi. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AL di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak, ketiga anggota TNI AL ini dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiganya diduga sedang melakukan pengamanan dalam proses jual beli mobil di res area. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah, jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api. Dari hasil pemeriksaan, 3 anggota TNI AL yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyebut jika insiden ini berawal dari jual beli mobil yang diduga hasil curian. Kini, 3 oknum TNI AL sudah ditangkap dan sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Puspomal. Sementara polisi sudah menangkap Ajat Supriyatna sebagai penyewa pertama mobil. Tim Liputan Kompas TV. Belum lama rampung, jalan bekas galian proyek saluran air di Jalan Raya Ciledug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ambles. Kejadian ini membuat truk bermuatan air terprosok dan tersangkut di jalan yang ambles. Truk pengangkut air bersih terprosok dan tersangkut di jalanan yang ambles di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Imbas kejadian ini, saudara, kemacetan dari arah Ciledug menuju Seskol dan sebaliknya tak terhindarkan. Sistem kontraflow diterapkan sementara sampai proses pemindahan truk dan perbaikan jalan yang ambles rampung. Agar memudahkan pemindahan truk, saudara, air bersih muatan truk juga terpaksa dikeluarkan. Menurut petugas sumber daya air Jakarta, jalan yang ambles merupakan jalan bekas galian proyek saluran air. Padahal pengerjaan proyek saluran air ini rampung beberapa bulan lalu. Pelan-pelan, jadi dia kayak merembes gitu, dia pelan-pelan, langsung brek. Iya. Kondisi truk bisa nyangkut di sini gimana, Pak? Ya karena ini mungkin kurang tebal juga kali ini betonnya kali ya, jadi sehingga jadi ambles gitu. Kita ke informasi lain, saudara. Sebuah SPBU di Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar. Api bermula dari percikan api yang timbul dari sebuah mobil saat mengisi BBM. Dari rekaman video ini terlihat saat api menghanguskan mobil di area SPBU pada Rabu pagi, saudara. Dari kesaksian warga, kebakaran bermula saat minibus yang tengah mengisi BBM tiba-tiba meledak hingga menimbulkan percikan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun 2 pompa bensin milik SPBU ikut hangus terbakar. 2 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dan dapat memadamkan api dalam waktu setengah jam. Pom bensin cuplek belum ada. Pertama kan ngisi bensin, terus
dari tangki bensin itu dipindah dioper ke tangki belakang itu. Terus ternyata dieselnya itu ada percikan api, jadi nggak percikan, langsung keluar api langsung gitu. Terus tahu-tahu langsung apinya berbulat gitu.